Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah di pengadilan agama. Penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif. Yang pertama, melalui lembaga arbitrase syariah. Yang kedua, ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR. Yang ketiga, melalui jalur litigasi peradilan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausa perjanjian disepakati. 1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Yang kedua, peranan arbitrase dalam pengadilan agama. Dibentuknya institusi arbitrase, baik Bani maupun Basarnas, dari awalnya bertujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. B. Penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan niaga. Kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Kewenangan pengadilan niaga merupakan kewenangan menyeluruh terhadap seluruh perkara kepailitan dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya. Melihat ide dan struktur pembentukan pengadilan niaga dalam Undang-Undang Kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dimaksudkan agar pengadilan niaga hanya berhenti sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan belaka. Secara umum, rencana tersebut dapat dilihat dari 2 jalur. Yang pertama, pengembangan dari sudut kewenangan mutlak dan pengembangan dari sudut kewenangan relatif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan niaga yaitu merupakan sebuah kewenangan di pengadilan niaga, kewenangan menyeluruh terhadap seluruh perkara kepailitan dan aspek-aspek bisnis yang terkait lainnya. Nah, berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan dari pengadilan niaga itu sendiri tidak hanya terbatas untuk memeriksa atau memutus permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang saja, namun juga ditafsirkan sebagai kewenangan komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan kepailitan dan PKPU itu sendiri, seperti aktio pauliana, verifikasi utang, dan lain sebagainya, yang merupakan kewenangan pengadilan niaga tanpa perlu melakukan prosedur penunjukan kembali atau renvoi ke pengadilan umum. Melihat ide dan struktur pembentukan pengadilan niaga dalam Undang-Undang Kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan niaga itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dimaksudkan agar pengadilan niaga hanya berhenti sebagai
tanda kutip pengadilan untuk perkara kepailitan belaka tanpa ada rencana jangka panjang untuk penggunaan pengadilan niaga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kinerja peradilan peradilan terhadap tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. Nah, secara umum, rencana tersebut dapat dilihat dari dua jalur. Yang pertama adalah dari sudut kewenangan mutlak dan juga pengembangan dari sudut kewenangan relatif. Undang-undang kepailitan sendiri menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut di pengadilan niaga itu sendiri. Jadi dalam arti seluas-luasnya, pengadilan negara itu adalah pengadilan yang khusus memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah pengadilan sengketa bisnis, sehingga tidak ada masa yang akan datang pengadilan agama tidak hanya memiliki kewenangan mutlak saja, tapi juga untuk penerimaan permohonan pernyataan pailit, dan juga terbuka bagi hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis. Sejauh ini, perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan yang mutlak baru menyentuh masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HKI, yang mana terdiri dari desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta yang mengalokasikan sebagai suatu proses beracara kepada pengadilan niaga. Kewenangan tersebut diikuti dengan pembentukan prosedur yang bersifat lex spesialis dari prosedur perdata biasa maupun prosedur pengadilan niaga pada proses kepailitan yang dikenal selama ini. Baik, selanjutnya adalah mengenai undang-undang HKI yang mengatur suatu prosedur beracara itu sendiri yang baru, misalnya jangka waktu penyelesaian perkara yang spesifik maupun upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga hanya kasasi. Sementara itu, Marjono Rekodiputro lebih menekankan fungsi pengadilan niaga sebagai pengadilan yang eksklusif yang hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang besar yang benar-benar dirasakan mendesak dan signifikan saja. Menurutnya, yurisdiksi itu pengadilan niaga yang dibatasi dengan beberapa kriteria. Yang pertama, harus ada nilai minimum transaksi, dan yang kedua adalah masalah hukum yang menjadi sengketa haruslah menyangkut transaksi niaga yang rumit, dan yang ketiga adalah masalah hukum yang menjadi sengketa yang menyangkut salah satu pihak yang merupakan bank atau lembaga keuangan lainnya, termasuk juga semisal lembaga asuransi. Selanjutnya adalah yang nomor 4, masalah hukum yang menjadi sengketa menyangkut peraturan perundang-undangan tentang penerimaan modal atau pasar modal. Dan yang kelima adalah menyangkut peraturan perundang-undangan tentang HKI, termasuk sengketa mengenai pengalihan teknologi. Namun, terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, perlu diperhatikan bahwa sejak semula pengadilan niaga itu telah didesain sebagai suatu pengadilan yang memiliki segmen khusus untuk menjadi sebuah instrumen pengadilan yang efektif, dinamis, serta mampu merespon tuntutan masyarakat ekonomi, khususnya dalam hal kepastian hukum dan jangka waktu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, pengadilan niaga itu dibuat untuk apa? Dengan segala idenya, yaitu untuk memudahkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan dengan biaya perkara di pengadilan umum. Jadi, kewenangan yang lain yang dapat dalam tanda kutip yang dapat diberikan pengadilan negara yaitu melakukan pengaturan penyelesaian yang cepat, terbuka, dan lebih efektif di bidang perekonomian yang menyangkut hukum bisnis seperti perbankan, pasar modal, factoring atau ajak piutang, leasing atau sewa bel, financing, bahkan perbankan yang berputaran modal dan asetnya terpacu dengan waktu dan hitungan dengan
kenaikan bunga dan keuntungan sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cepat, terbuka dan efektif. Jadi kesemuanya itu sudah barang tertentu harus ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan menjadi kewenangan pada pengadilan. Saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan negeri. Pada umumnya, kalangan dunia usaha dan dagang lebih menyukai penyelesaian di luar negeri, atau di luar pengadilan maksudnya, seperti melalui negosiasi, mediasi, atau lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketanya dibanding pengadilan dengan alasan tertentu, yaitu karena kerahasiaannya sengketa para pihak terjaga, putusan selesai dan mengikat. Para pihak dapat menentukan arbiter, pilihan hukum, proses dan tempat penyelenggaraan, serta prosedural sehingga dari segi waktu lebih cepat dan dari segi biaya lebih murah. Akan tetapi kenyataannya itu tidak semuanya benar. Kelebihan arbitrase yang paling utama dibanding pengadilan adalah adanya sifat kerahasiaan dan keputusan tidak dipublikasikan, sehingga dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang akan merugikan akibat. Hal ini selaras dengan pasal 3 Undang-Undang Arbitrase yang mengatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase mengatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaiannya sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian pengadilan negeri. Oleh karena itu, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pengadilan negeri tidak akan ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pada kenyataan masih terdapat sengketa yang sudah jelas terdapat klausula atau perjanjian arbitrase dan telah ada putusan arbitrasenya, masih bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. D. Penyelesaian sengketa bisnis pengadilan hubungan industrial, yaitu tingkatan pertama untuk perselisihan hak, tingkatan kedua, tingkatan pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan. Tingkatan pertama untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja, tingkatan pertama dan terakhir untuk perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali untuk yang sudah diatur.